hadir semua ya. Nah, kita sekarang akan belajar tentang pencernaan pada manusia. Nih, coba lihat. Di sini nampak. Di sini tuh terdapat ada mulut, ada kerongkongan, terus Lambung, usus, halus, usus besar, terus anus. nah, anus ini adalah nanti terakhir tempat pembuangan dari Pencernaan. ya. Yang pertama kita akan membahas yaitu Mulut. mulut. Proses pencernaan yang pertama kali terjadi di dalam mulut kita. Di dalam mulut ini kita bisa mengunyah yang dihasilkan oleh gigi. Jadi makanan yang kita masukkan ke dalam makanan itu akan dihasilkan oleh gigi kita dan dibantu juga lidah. Dalam mulut ini terdapat ada enzim yang membantu pencernaan. Enzim itu disebut sebagai enzim amilase. Disebut enzim apa? Amilase. Iya, amilase. Nah, lidah juga berfungsi dalam membantu proses menelan. Jadi setelah kita mengunyah makanan yang kita masukkan kan hancur tuh. Lalu kita telan dan pencampuran makanan dalam mulut. Mengapa ketika kita mengunyah nasi lama-kelamaan akan terasa manis? Pernah nggak sih merasakan kayak gitu? Pernah. Nah, kenapa sih kayak gitu? Kenapa sih? Karena di dalam mulut terdapat enzim yang membantu pencernaan. Nah, enzim tersebut dihasilkan oleh kelenjar lidah. Ham. Enzimnya tadi disebut apa? Disebut Amilase. Amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Nah, itu tadi dari fungsi mulut. Selanjutnya makanan akan menuju kerongkongan. Setelah dicerna di mulut, makanan tadi akan masuk ke dalam kerongkongan kita nih. Makanan didorong oleh otot kerongkongan yang menuju ke lambung. Nampak nih gambar lambung? Nampak. Nah, di pangkal leher kita ini yang disebut dengan kerongkongan itu ada dua saluran, yaitu batang tenggorok dan kerongkongan. Cuma di sini kurang kelihatan ya. Nah, batang tenggorok itu merupakan saluran pernapasan untuk kita. Sedangkan kerongkongan merupakan saluran makanan. Kedua saluran ini juga dipisahkan oleh sebuah namanya ada kayak katup. Jika kita sedang makan, katup akan menutup. Ketika kita sedang bernapas, katup tersebut akan terbuka. Nah, makanya ketika kita makan, sedang berbicara, pasti itu sering kesedot nggak? Karena itu terjadinya proses makan, masuk ke tenggorokan, terus kita sambil bernapas. Makanya kedua katup itu saling terbuka. Makanya lah itu terjadinya kita kesedak. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh tuh makan saat berbicara. Terus setelah masuk di kerongkongan, makanan tersebut masuk ke lambung. Nah, masuk ke lambung, di dalam lambung dicerna secara kimiawi. Perhatikan ibu, Zidan. Di dalam lambung terdapat asam klorida. Nah, yang menyebabkan lambung menjadi asam. Asam klorida dihasilkan oleh dinding-dinding lambung ini. Asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsin namanya. Ketika proses pencernaan terjadi di lambung, otot-otot pada dinding lambung ini yang dinding lambung itu berkontraksi. Jadi menyebabkan makanan akan tercampur dan teranduk dengan enzim serta asam kloridanya. Secara bertahap, makanan akan menjadi berbentuk bubur karena kan dia udah kita punya dalam mulut, masuk kerongkongan, terus diproses lagi di dalam lambung kita tuh. Nah, makanan tersebut
tiga bagiannya itu dia ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Di dalam usus halus ini terdapat dua proses pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan proses pencernaan sari makanan. Di dalam usus 12 jari ini terjadi pencernaan dengan bantuan getah pankreas namanya. Getah pankreas ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Nah, getah pankreas mengandung enzim-enzim seperti enzim amilase, terus enzim tripsin, enzim pilase. Nah, itu namanya enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Nah, perhatikan, usus kosong tersebut terdapat di usus 12 jari kanan dan usus penyerapan. Di dalam usus kosong terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Ya, usus kosong memiliki dinding yang dapat menghasilkan getah pencernaan. Usus penyerapan adalah usus tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari makanan adalah makanan yang kita cerna secara sempurna. Di dalam usus penyerapan terdapat bagian yang disebut pili. Pili banyak mengandung pembuluh darah. Pili inilah yang disebut dengan sari-sari makanan. Jadi makanan-makanan yang udah diserap tuh sama usus halus itu disebut dengan pili. Nah, yang terakhir dia masuk ke usus besar. Jadi yang sudah halus, yang melewati usus halus, dia masuk ke usus besar. Nah, usus besar terbagi menjadi usus besar naik dan usus besar melintang. Jangan main-main. Ayo perhatikan Ibu. Di dalam usus besar sisa makanan itu mengalami pembusukan. Pembusukan ini dibantu oleh bakteri Escherichia. Nah, air dan garam, mineral dari sisa makanan diserap oleh usus kembali karena disebut dengan usus besar. Setelah itu, perhatikan Ibu, sisa makanan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja. Saat kita memasuki makanan ke dalam mulut, maka mulut akan menghancurkan makanan dengan bantuan gigi, lidah, dan air liur, sehingga ukuran makanan terjadi lebih kecil. Selanjutnya, makanan akan dipindahkan ke lambung melewati kerongkongan dengan gerakan memijit-mijit seperti itu. Di lambung, makanan akan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim yang baru saya sebutkan. Nah, ketika makanan sampai di usus halus, akan terjadi penyerapan sari-sari makanan untuk diangkut oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Pada di usus besar terjadi penyerapan air dan makanan dan pembentukan tinja. Selanjutnya sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh akan dibuang melalui anus. Jadi makanan yang sudah disaring oleh usus besar itu dia akan menuju ke anus. Nah, kalian tahu nggak penyakit-penyakit yang mengganggu sistem pencernaan kita? Nenek Ibu tahu? Penyakit lambung. Ya, kalau kita nggak makan tepat waktu, Penyakit usus buntu. sakit lambung, iya, sembelit, susah buang air besar. Itu karena apa? Karena banyak diserap usus sehingga kotoran menjadi keras dan kering. Dari penjelasan Ibu barusan, ada yang kurang paham? Tidak. Paham? Paham. Kalau paham, Ibu punya tugas untuk kalian. Ayo isi bagannya. Tidak boleh menyontek. Ingat kan yang barusan Ibu jelasin tadi? Ayo isi. Tugasnya udah selesai? Sudah, Bu. Oke, coba kumpul.
Ternyata anak-anak ibu semuanya pintar-pintar ya, bisa ngerjain tugas yang ibu kasih ya. Baik, karena waktunya kita sudah mau pulang, ibu mau bertanya nih sama kalian. Dari pelajaran kita hari ini, apa yang kita dapat? Coba, ada yang bisa simpulkan pelajaran kita hari ini? Ayo, baik. Proses terjadinya makanan dari dalam mulut akan menghancurkan makanan dengan bantuan gigi, lidah, dan air liur sehingga ukuran makanan menjadi kecil. Ya, jawaban Faiz benar ya. Jadi itu tadi adalah proses makanan yang terjadi dari dalam mulut menuju kerongkongan, diteruskan dari lambung ke usus halus, usus besar dan terakhir menuju ke Anus. ya ke anus. Baik, karena waktunya kita sudah mau pulang, gimana kalau kita nyanyi terlebih dahulu? Mau? Tahu. Nyanyi apa? Ya, ayo kita mulai. Pimpinlah nyanyinya. Faiz, ayo. Naik 1, kereta 2, 3. naik kereta api cucutun, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehkah naik dengan percuma? Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Oke, tepuk tangan. Udah lagi apa Semua. lagi? Karena kita mau pulang, kita berdoa. Lebih. Ayo, kita semuanya. Ayo semuanya berdoa. Bismillah.